Media Sinar Pantura, Museum Semedo di wilayah Kabupaten Tegal, didukung jalan alternatif yang lebih mudahkan akses pengunjung luar daerah menuju Museum Situ Semedo, termasuk membuat exit tol khusus yang memang sangat dekat lokasinya. Sedangkan aspek atraksi dapat ditunjang lewat pengadaan event seni, budaya di museum tersebut. Media Sinar Pantura lugas dan berimbang. Kunjungan ke Museum Situ Semedo untuk saat ini belum dipungut biaya sampai nanti ditetapkannya harga tiket masuk saat grand launching di waktu mendatang. Tadi Pak, temuannya kira-kira ada berapa Pak dari hasil kajian penelitian? Ya, umur jadi kan itu Homo erectus tipik, jadi mereka hidup sekitar 700.000 tahun yang lalu. Kalau masalah kalanya bagian dari kala Pleistosen. Kalau penemuan Homo erectus mungkin ada lagi Pak di daerah yang lain selain dari wilayah Nusantara atau Indonesia Pak, di luar negeri atau mungkin di Afrika atau di mana, gimana Pak? Bisa dijelaskan? Jadi kalau Homo erectus mungkin penamaannya nih, itu ada di Indonesia, ada di Sangiran, ada di Semedo, dan banyak tempat. Sebagai contoh di sepanjang Bengawan Solo juga ditemukan beberapa situs yang memiliki tempat Homo erectus. Nah, kalau di luar negeri mungkin namanya agak sedikit berbeda, tapi memiliki ciri yang hampir sama. Di Afrika namanya tidak persis ya, tapi akan memiliki ciri yang sama. Kalau kaitan dengan ini Pak, pendirian museum di sini di bawah naungan Kementerian apa Pak ini? Ini sekarang itu Museum Semedo itu di bawah namanya MCB atau Museum dan Cagar Budaya, Museum Cagar Budaya itu di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Kemendikbudristek. Iya. Terkait dengan ini Pak, pengelolaan ini mulai dibuka tahun berapa? Untuk soft launching sendiri di bulan Oktober tahun 2022. Jadi bahkan sampai sekarang Museum Semedo karena memang baru, ini kami masih terapkan tiketing gratis. Nanti pada saatnya mungkin sudah ada dari sebelumnya sampai sekarang kita masih menggunakan tiketing gratis. Namun untuk pengunjung harus reservasi dulu, reservasi online dulu. Kemudian ketika sampai sini nanti ada pemanduan dari kami. Pemanduan kita atur karena kan terkait dengan pembatasan orang kota untuk masuk. Kemudian biar informasi itu juga tersampaikan kepada pengunjung dan juga pengunjung merasa nyaman dengan ada pemanduan dibanding kalau masuk tanpa ada pemanduan. Itu yang memang memperkenalkan. Ya, untuk sosialisasi sendiri untuk pengenalan dari adanya museum di wilayah Tegal ini ada Pak, ada kegiatan itu Pak? Ada Mas ya, banyak mungkin ya. Contohnya kalau masalah pengenalan itu kita bisa sosialisasi langsung ataupun mungkin by medsos. Oh iya. Kita juga bersama dengan Pemda. Umur dari tadi Pak, apa temuannya kira-kira ada berapa Pak dari hasil kajian penelitian? Ya, umur jadi kan itu Homo erectus tipik, jadi mereka hidup sekitar 700.000 tahun yang lalu. Kalau masalah kalanya bagian dari kala Pleistosen. Kalau penemuan Homo erectus mungkin ada lagi Pak di daerah yang lain selain dari wilayah Nusantara atau Indonesia Pak, di luar negeri atau mungkin di Afrika atau di mana, gimana Pak? Bisa dijelaskan sedikit? Jadi kalau Homo erectus mungkin penamaannya nih, itu ada di Indonesia, ada di Sangiran, ada di Semedo, dan banyak tempat. Sebagai contoh di sepanjang Bengawan Solo juga ditemukan beberapa situs yang memiliki tempat Homo erectus. Nah, kalau di luar negeri mungkin namanya agak sedikit berbeda, tapi memiliki ciri yang hampir sama. Di Afrika namanya tidak persis ya, tapi akan memiliki ciri yang sama. Kalau kaitan dengan ini Pak, pendirian museum di sini di bawah naungan Kementerian apa Pak ini? Ini sekarang itu Museum Semedo itu di bawah namanya MCB atau Museum dan Cagar Budaya, Museum Cagar Budaya itu di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Kemendikbudristek. Terkait dengan ini Pak, pengelolaan ini mulai dibuka tahun berapa?
Untuk soft launching sendiri di bulan Oktober tahun 2020. Jadi bahkan sampai sekarang Museum Semedo karena memang baru, ini kami masih terapkan ticketing gratis. Nanti pada saatnya mungkin sudah reflect. Dari sebelumnya sampai sekarang kita masih menggunakan ticketing gratis. Namun untuk pengunjung harus reservasi dulu, reservasi online dulu. Kemudian ketika sampai sini nanti ada pemanduan dari pemanduan kita atur karena terkait dengan pembatasan orang kota untuk masuk. Kemudian biar informasi itu juga tersampaikan kepada pengunjung dan juga pengunjung merasa nyaman ya dengan ada pemanduan dibanding kalau masuk tanpa ada pemanduan. Itu yang memang kami pertahankan sampai sekarang. Ya, untuk sosialisasi sendiri untuk pengenalan dari adanya museum di wilayah Tegal ini ada Pak, ada kegiatan itu Pak? Ada Mas ya, banyak mungkin ya. Contohnya kalau masalah pengenalan itu kita bisa sosialisasi langsung ataupun mungkin by medsos. Oh iya. Kita juga bersama dengan Pemda terkait. Kalau medsos kami ada di Diani, Semedo, kemudian ada TikTok, kemudian ada Facebook. Sementara itu yang kita gunakan untuk ya istilahnya pengenalan terkait dengan Semedo. Di samping sosialisasi langsung dan juga tadi bersama dengan Pemda terkait. Iya. Kemudian dari pengunjung sendiri Pak, ini kebanyakan dari pelajar dunia pendidikan atau mungkin dari umum Pak bisa? Jadi, kalau kita sebandingkan itu memang mungkin sama-sama banyaknya gitu. Cuma kalau masalah pelajar kan memang istilahnya mereka punya kayak apa ya ketertarikan khusus ya. Jadi kalau boleh ya mungkin pelajar lebih banyak. Tapi pengunjung umum pun juga banyak. Dan kalau saat ini memang kalau kita boleh sampaikan ya sebenarnya tidak hanya dari Tegal saja. Tegal banyak, tapi di kabupaten-kabupaten lain sekitar juga sudah banyak berkunjung sih. Selain dari pengunjung umum, mungkin ada juga Pak dari lembaga-lembaga penelitian arkeologi yang sempat datang ke sini untuk lihat dan kaji temuan-temuan yang ada di sini Pak. Betul Mas, jadi banyak dari kemarin kita belum lama itu dari international program. Di dalamnya itu ada beberapa mahasiswa juga dosen dari Prancis, terus kemudian itu bersama dengan salah satu universitas di Indonesia, ada UKSW dari Salatiga juga berkunjung ke sini. Kemudian bahkan kami pun ada beberapa yang istilahnya di pendidikan itu ada beberapa siswa yang magang di sini. Jadi memang kalau kita berbicara pihak luar itu stakeholder lain itu sudah banyak. Ini baik itu dari atas BRIN itu pada arkeologi, kemudian yang tadi yang saya sampaikan bahkan sampai ada international program ya, sampai ke sini ya. Karena memang kalau kita berbicara temuan yang ada di sini itu ya kita bahasanya bahasa temuan yang tidak hanya nasional, yang penting internasional sampai internasional. Kemudian mungkin ada Pak tanggapan dari peneliti yang datang dari luar negeri Pak. Ada tanggapan mereka ini bagaimana ceritanya? Tanggapan gimana? Mungkin Bagus. Pendapat mereka ini. Ya mereka ini ya, karena kan namanya museum, kemudian prasejarah kalau Husein. Jadi kan museum itu bagi mereka memudahkan mereka untuk melihat langsung sebuah koleksi temuan yang open access atau temuan di situs terbuka. Karena kalau tanpa museum mereka harus itu sih museum. Ya mungkin terakhir Pak ini Pak, harapan dari adanya museum ini Pak kedepannya menurut panjenengan apa Pak ini? Ya museum itu kan sarana edukasi juga nih, sarana edukasi, kemudian ya sarana konservasi, pelestarian. Jadi ya harapan kami dengan ada museum ini semakin dapat menyampaikan pengetahuan terkait dengan edukasi, kalau kita kembali kepada apa yang dimiliki di museum itu terkait dengan manusia, budaya dan lingkungannya, terutama terkait dengan Homo erectus tadi dalam Husein itu bagian dari pendidikan di kita itu. Kemudian ya selain itu semoga museum ini dapat ya bermanfaat kepada lingkungan sekitar. Jadi tidak hanya kami kan di bawah kementerian. Saya pikir ya jangan hanya
semoga tidak hanya di kementerian tapi lingkungan sekitar juga ada manfaatnya. Kemudian Semedo semakin dikenal luar, kemudian di Pemda Tegal sendiri juga mendapatkan manfaat yang ada dari museum Semedo. Terima kasih Pak ya atas waktu, walaupun sebentar nih sebenarnya masih banyak pertanyaan Pak, berhubung durasi Pak ya. Dan waktu bisa dijelaskan kembali. Oke Pak, makasih Pak atas waktu dan informasinya. Kami dari Media Sinar Pantura mengucapkan terima kasih banyak atas informasi yang telah disajikan oleh panjenengan. Demikian Pak, sukses Pak ya. Terima kasih, sami-sami.